Kudus, aku mau buktikan kau hadir dalam hidup. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Dia suruh maju. Ibu yang ibu. Kita hari ini akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat dari sisi kacamatanya Tuhan lewat firman Tuhan. Dan saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini akan membuat kita ini semakin powerful, semakin kuat, kokoh, teguh. Sekalipun kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, dalam keadaan yang berat, dalam kondisi-kondisi yang terjepit, kita tahu bahwa Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang memproteksi, Dia Allah yang menjagain, Dia Allah yang mencukupin, Dia Allah yang tidak pernah membuat kita ini tambah menderita. Dia Allah dan Bapa kita yang baik. Bapak Ibu, akhir-akhir ini banyak orang mengalami stres, mengalami kekhawatiran, mengalami cemas, mengalami hal-hal yang membingungkan dalam hidupnya, seakan-akan hal yang buruk akan terjadi dalam hidupnya, sehingga hidupnya tidak tenang. Padahal segala sesuatu yang belum terjadi itu tidak perlu kita pikirin. Yang kita pikirin ya harusnya yang sudah terjadi, dan kita jalani hidup ini dengan baik. Tapi banyak orang tidak bisa menguasai diri ketika dia diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Bahkan sampai minum obat penenang, lari ke psikiater. Padahal Roh Kudus yang tinggal di dalam kita ini akan membimbing kita kepada seluruh kebenaran, dan Dia akan memberikan damai sejahtera di dalam diri kita. Tapi pada kenyataannya banyak orang Kristen hidupnya penuh dengan ketakutan, karena nggak ngerti firman, nggak bergaul dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kekristenan itu adalah membangun hubungan personal pribadi dengan Tuhan. Kekristenan bukan sekedar agama, Bapak Ibu datang ibadah ke gereja, tapi pulang nggak memiliki hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Kita kenal namanya Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, Bapak Ibu bergaul dengan firman, Bapak Ibu akan kenal siapa Tuhan yang menciptakan Bapak Ibu, yang memberi nafas hidup, yang memimpin Bapak Ibu, yang membawa Bapak Ibu mengalami banyak hal yang baik dalam hidup. Sampai hari ini Tuhan yang pelihara, Tuhan yang jagain, Tuhan yang lindungin, Tuhan yang proteksi. Dia Allah yang tidak pernah berubah dari dahulu kekal sampai selama-lamanya. Kalau Bapak Ibu ngerti ini saja, engkau bisa diperhadapkan dalam kondisi sulit, dalam keadaan sulit, dalam kondisi terjepit pun engkau bisa melihat dan kenal Tuhan. Kamu tahu masa depanmu dipegang dan diproteksi, dijagain Tuhan. Kadang kita ini coba pakai kekuatan kita sendiri, kita memikirkan masa depan kita. Kita coba otak-atik, kita hitung-hitung dengan kalkulasi kita sendiri, dengan hitungan kita sendiri. Kita menakar dengan kekuatan kita sendiri. Dan ujungnya apa yang terjadi kalau kita menakar segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri? Kita nggak mampu, kita nggak bisa. Dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kecemasan, dipenuhi dengan kebingungan, dipenuhi dengan kepanikan. Bapak Ibu, ada orang yang kondisinya, keuangannya hari ini susah. Kalau kamu takar dengan kekuatanmu sendiri, kamu hitung pakai kemampuanmu sendiri, kamu akan tambah stres loh. Apalagi kondisi semuanya bisnis, usaha, dagang hari ini dalam kondisi yang susah, sepi. Semuanya para pedagang bilang sepi, para bisnismen bilang kondisinya harus menghemat dengan luar biasa. Nah, kalau engkau hitung-hitungan, apa yang terjadi dengan hidup? Penuh dengan kekhawatiran, kecemasan. Akhirnya sakit penyakit mendatangimu, banyak kelemahan tubuh yang datang mendatangimu. Bagaimana
Kalau Bapak Ibu diperhadapkan dengan pasanganmu yang berzina mungkin, selingkuh, atau lari dibawa kabur wanita sundal, atau dibawa kabur laki-laki sundal, engkau berpikiran pakai kekuatanmu sendiri, oh enggak mungkin balik, enggak mungkin dipulihkan, atau keluargamu yang sedang hancur, enggak mungkin ini terjadi pemulihan kalau kamu pakai kekuatanmu sendiri. Tapi kita akan punya Tuhan. Kita punya Allah yang maha perkasa, yang menjaga, memproteksi, melindungi, mencukupi semua kebutuhan kita, menuntun langkah kita. Dia Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kita sampai hari ini. Nyatanya, sampai hari ini Bapak Ibu, dijagain, diproteksi, dilindungi, dicukupin kebutuhanmu. Bahkan kau sampai hidup sampai hari ini dengan tenang, hidup dengan bahagia. Tapi banyak orang tidak bisa fokus kepada tujuan Tuhan, fokus kepada pribadi Tuhan, karena tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Hanya sekedar datang ke gereja, Bapak Ibu, kalau engkau nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, engkau nggak tahu loh Tuhan akan bawa kamu kemana loh. Tidak heran ketika ngadapin tantangan, himpitan, persoalan, engkau panik, engkau stres, engkau takut, engkau khawatir. Sekarang kita akan lihat di Yeremia pasal yang ke-17, mulai ayat yang ke-7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi yang memberi nafas kepada kita. Sebab yang ada di bumi ini tidak ujuk-ujuk jadi, semuanya Tuhan ciptakan. Sampai kita hari ini pun yang ngatur adalah pribadi Tuhan, yang menentukan masa depan kita Tuhan. Kita tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa, kata kitab Yohanes. Kita butuh Tuhan dan kita perlu Tuhan. Makanya kita harus mengandalkan Tuhan dan harapan kita ini kepada Tuhan. Jangan harapanmu pada uangmu. Bapak Ibu taruh US dollar mungkin, atau taruh rupiah. Ada inflasi, ada penurunan harga mata uang, bisa anjlok kapan saja. Bapak Ibu taruh di harta. Bapak Ibu taruh jabatan bisa diambil kapan saja. Taruh kesehatanmu, ada kekuatanmu sendiri. Kesehatanmu bisa menurun loh. Tubuh kita ini semakin hari semakin merosot loh. Tapi kita harus tahu bahwa pengharapan kita pada Tuhan, harapan kita kepada Tuhan, yang pegang tangan kita Tuhan, yang menentukan masa depan kita adalah Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau tahu yang menaruh masa depanmu, yang memegang masa depanmu adalah pribadi Tuhan, ngapain meski khawatir? Makanya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Harapan kita, masa depan kita ini adalah pribadi Tuhan. Bapak tidak bisa menaruh harapan pada pribadi Tuhan kalau kau nggak membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, kau nggak ngerti kebenaran. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti kebenaran, kau dikuasain oleh pengertianmu sendiri, bisa juga dikuasain oleh pengertian dunia. Cara pikirnya dunia, cara pandangnya dunia. Bapak bisa dibayangkan, pemikiran dunia itu tidak kekal. Pasti akan menghancurkan, fokus pada diri sendiri, dan bahkan menyesatkan. Pemikiran kita, pandangan kita harus selaras kepada firman, tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita berpegang pada kebenaran kita sendiri ini nggak jelas kok, dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, dipenuhi dengan kepentingan kita sendiri kok. Tapi kalau kita ini dikendalikan dan dikuasain dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan tahu bahwa janji Tuhan itu kekal dan abadi, dan janji Tuhan itu ya dan amin, pasti digenapi dalam hidup kita. Kita tahu pengharapan kita. Kalau kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan, Dia menciptakan kita, Dia bikin mujizat, Dia membangkitkan orang mati, Dia melakukan kesembuhan ilahi, Dia yang membawa kita berjalan dalam kemenangan demi kemenangan, Dia yang memampukan kita berjalan dari kebenaran satu pada kebenaran yang lain. Kalau kita taruh pengharapan kita ini kepada Tuhan, perhatikan ya, Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dalam kondisi kering, dalam kondisi Bapak Ibu terjepit titik terendah pun, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena Tuhan akan pimpin hidupmu, karena Tuhan yang menyertai hidupmu, karena Tuhan yang mencukupin kebutuhanmu. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan, apa yang terjadi? Kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akar-akarnya merambat ke batang air, tidak pernah kekeringan, justru malah menghasilkan buah pada musimnya. Saya berada di posisi terjepit, pernah selama 5 tahun kita berada di posisi yang benar-benar terendah. Banyak hutang, bisnis hancur, keuangan babak belur, kita terus ditagih dengan tagihan banyak hal Bapak Ibu. Tapi saya tahu saya punya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu punya cara untuk mencukupin kebutuhan saya.
Tuhan selalu punya cara dan berikan hikmat dan pengertian kepada saya. Bagaimana saya harus bekerja, bagaimana saya harus menghasilkan uang, bagaimana saya harus membangun hubungan. Dan Tuhan pimpin perjalanan hidup kita ngalami kecukupan sampai hari ini. Tidak berhenti sampai situ. Tuhan pulihkan kami dan Tuhan berkatin kami. Tuhan selalu punya caranya yang unpredictable, yang tidak kita pernah duga. Selama hati kita ini mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan punya jalan kok. Tetapi Bapak Ibu, kalau hatimu dikuasai kekhawatiran, apa yang terjadi? Kamu tidak pernah bisa melihat janji Tuhan. Di Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kekhawatiran itu bikin tulangmu tuh nggak lurus, bungkuk, sakit badanmu. Makanya kekhawatiran itu menimbulkan banyak sakit penyakit. Kekhawatiran itu akan menguasai kita ketika kita nggak menaruh pengharapan kita kepada Tuhan loh. Kekhawatiran itu muncul karena kita menaruh pengharapan kita pada kekuatan kita sendiri, pada usaha kita sendiri. Bapak Ibu, kita memang diberikan kemampuan untuk berpikir, bertindak, melakukan segala sesuatu, tapi kita harus libatkan Tuhan di dalamnya, dalam bertindak segala sesuatu. Kalau Bapak Ibu bertindak pakai kekuatanmu sendiri tanpa minta pertolongan Tuhan, tanpa minta persetujuan Tuhan, kamu bertindak maumu sendiri, pasti ujungnya akan hancur. Makanya kalau Tuhan menyertai hidupmu, Tuhan tinggal di dalammu, Dia akan memimpinmu kepada seluruh kebenaran. Sekalipun orang benar jatuh, dia tidak sampai tergeletak. Itu sebagai pelajaran yang mahal, tetapi dia akan bangkit, melihat, berjalan bersama Tuhan. Ujungnya Tuhan akan buat mujizat. Kalau Bapak Ibu belajar dari seluruh Alkitab, banyak orang yang tersandung jatuh, bikin kesalahan banget. Ketika dia berdiri bangkit bersama Tuhan, Tuhan pulihkan. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Kalau hari ini Bapak Ibu ini ngalami titik terendah, nggak tahu jalan keluar, posisi terjepit, ngalami kekhawatiran, kecemasan, kebingungan, dan engkau datang sama Tuhan, menyerahkan kekhawatiranmu sama Tuhan, engkau diberikan kemampuan dan kekuatan secara ilahi. Tapi kalau pikiranmu dikuasain kekhawatiran karena kamu memikirkan hal yang belum terjadi, kamu bayangkan, kamu imajinasikan pakai kekuatanmu sendiri, kamu akhirnya ngalami sakit penyakit, bahkan membungkukkan tulang-tulangmu. Di Amsal 25 ayat yang ke-26, perhatikan baik-baik ya, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Kalau mata airnya udah keruh dan sumbernya kotor, nggak bisa dipakai itu. Demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Apalagi ngaku anak Tuhan, ngaku pelayan Tuhan, ngaku hamba Tuhan, ngaku bisnismen yang percaya Tuhan, tapi ngeluh sama orang yang kenal Tuhan. Kamu komplain, ngeluh, menggerutu, terus isinya bersungut-sungut di hadapan orang fasik. Ngomongnya jelek terus, waduh ini bisnis susah, ini bagaimana ini, aduh kok berat ya, dan lain sebagainya. Kamu ngomongnya di hadapan orang fasik, di hadapan orang yang tidak kenal Tuhan. Kamu tuh seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Orang kayak begini ini, bagaimana bisa jadi berkat? Saya, dalam hidup saya, tidak pernah ngeluh. Bapak Ibu bisa tanya sama orang-orang yang dekat dengan saya. Istri saya tahu persis, dalam kondisi susah, kondisi diberkati, apalagi kondisi terjepit, saya tidak pernah mengeluh, saya tidak pernah komplain, saya bersyukur, saya jalanin semua yang Tuhan percayakan dalam hidup saya, dan ternyata Tuhan proteksi, Tuhan jagain, Tuhan lindungi, Tuhan buka jalan sampai hari ini. Tidak pernah dalam mulut saya keluar-keluhan, kok begini ya, kok gimana lah. Saya bertanggung jawab dengan semua yang saya putuskan. Dan saya mau belajar memutuskan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan mau, tepat seperti yang Tuhan inginkan. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini hanya fokus pada kemampuanmu, fokus pada kekuatanmu, kamu fokus pada imajinasimu sendiri tanpa bergantung sama Tuhan, kamu akan dipenuhi dengan kekhawatiran dalam perjalanan hidup di dalam dunia yang tidak jelas ini. Ke depan kita tidak pernah tahu jelas apa tidak, tambah ruwet apa tidak, tambah rumit apa enggak. Tapi yang kita tahu bahwa kita disertai Tuhan, kita diproteksi Tuhan, kita dijagain Tuhan. Sekarang kita akan lihat lagi di Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-22. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kalau kita mengalami kekhawatiran, kecemasan, bingung, panik, kenapa kok kita sampai panik, bingung? Karena kita pikir dan hitung-hitungan pakai otak kita. Kalau dalam hatimu ada kekhawatiran, kecemasan, serahkan sama Tuhan. Maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah.
Tapi kenapa banyak orang Kristen goyah? Kenapa banyak orang Kristen panik? Karena fokusnya pada kekuatannya sendiri. Makanya kalau ada kekhawatiran, kecemasan yang muncul dalam diri kita, kita datang sama Tuhan. Tuhan, aku tuh mulai berpikir dengan pikiranku sendiri. Aku mulai khawatir, aku mulai hitung-hitungan dengan masa depanku, aku mau khawatir dengan sakit penyakit. Serahin sama Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak melihat. Tuhan mau melihat ketulusanmu. Tuhan mau engkau bergantung sama Dia. Kamu menyerahkan di hadapan Tuhan, Dia angkat kekhawatiranmu. Kamu berjalan dalam kekuatan Tuhan. Terus fokus pada janji Tuhan. Baca semua tentang janji Tuhan. Kalau engkau penuh kekhawatiran, kamu khawatir dengan sakit penyakit, serahkan sama Tuhan. Cari ayat tentang kesembuhan. Kamu khawatir tentang masa depanmu, kamu lihat janji Tuhan tentang masa depanmu. Kamu khawatir tentang keuanganmu, kamu belajar janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati kamu. Cari firman-Nya, renungkan, perkatakan, dan lakukan yang menjadi bagianmu. Kamu kerja, lakukan, bekerja dengan setia dan tanggung jawab. Kamu bisnis, lakukan bisnis. Belajar, bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan. Nanti pelan-pelan Tuhan akan bawa engkau berjalan dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar itu goyah. Orang benar itu adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan loh. Orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kita memang kadang dalam kondisi tertentu ada kekhawatiran, ada kecemasan. Tapi jangan hidupin itu. Jangan hidup di dalam kecemasan dan kekhawatiran. Serahkan sama Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah pada titik terendah waktu itu ketika saya tiba-tiba sakit, nggak bisa berjalan paginya. Ternyata ada penyumbatan di kepala saya dan itu membuat saya nggak bisa berjalan selama 11 hari. Waktu itu dalam beberapa hari, dalam kondisi itu, saya juga tiba-tiba dikuasai dengan rasa kekhawatiran, kecemasan. Jangan-jangan nanti terulang lagi. Tapi saya melihat janji Tuhan. Saya bertanggung jawab dengan tubuh saya. Saya waktu itu langsung puasa intermittent fasting. Saya jaga pola makan saya turunkan berat badan saya pilih-pilih pola makan saya, bertanggung jawab dengan tubuh saya. Dan ternyata sampai hari ini sehat. Akhirnya dalam 11 hari saya bisa jalan normal dan melakukan aktivitas. Dan beberapa minggu kemudian saya pelayanan ke Surabaya. Pulang dari Surabaya saya pelayanan di Singapura. Itu saya lakukan. Saya bertanggung jawab. Saya fokus kepada janji Tuhan. Saya ingin umur panjang. Kalau saya ingin umur panjang, berarti saya harus bertanggung jawab dengan tubuh saya. Mulai hari ini, sejak saat itu, saya bertanggung jawab dengan tubuh saya. Saya pelan-pelan mulai jaga pola makan. Saya perhatikan jam istirahat saya meski tidur, istirahatkan tubuh saya nggak bisa paksa tubuh saya. Dan saya pelan-pelan tambah fit, tambah segar sampai hari ini. Nah Bapak Ibu, waktu itu dalam beberapa hari tiba-tiba ada kekhawatiran, nanti saya bangun terulang lagi. Saya bangun saya terulang lagi. Dan saya mulai fokus sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan bawa dalam perjalanan kehidupan yang berbeda sampai hari ini. Akhirnya ketika saya muncul pikiran seperti itu, saya fokus pada janji Tuhan. Saya tahu Tuhan menyediakan masa depan yang penuh pengharapan. Saya tahu umur saya panjang dan jadi berkat. Saya tahu saya harus bertanggung jawab dengan keluarga saya, secukupin kebutuhan keluarga saya. Saya masih banyak tanggungan dan saya tahu saya akan bertanggung jawab dengan tubuh saya bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan sama saya. Sampai hari ini Tuhan berikan kesehatan yang sempurna. Bapak Ibu, ketika engkau dikuasai kekhawatiran, kecemasan dengan apa yang akan terjadi dalam hidupmu, dalam tubuhmu, dalam kesehatanmu, coba rubah semua hal yang Bapak Ibu nggak tepat selama ini. Pola makanmu, pola hidup, mulai istirahat, relax, enjoy, dan mulai fokus pada firman Tuhan. Pegang janji Tuhan. Biasanya Bapak Ibu kalau engkau khawatir biasanya kurang tidur. Kalau sampai kurang tidur berhari-hari, kamu dikuasain kecemasan, kamu lari ke psikiater, nanti dikasih obat tidur, nanti banyak efeknya. Sebenarnya simple, kamu taruh kekhawatiranmu di hadapan Tuhan. Tuhan ini aku khawatir loh. Tuhan ini aku cemas loh. Aku gak bisa tidur. Kita ini punya Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Yang pertama kali kita cari ketika kita gak bisa tidur, ketika kita sumpek, ketika kita stres, ketika kita bingung, ketika kita panik, ketika kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, datang dulu sama Tuhan. Cerita sama Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu sama Tuhan. Tuhan sendiri akan buat sesuatu yang ilahi. Mari datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat kok. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi nyatanya tidak semua orang Kristen mau datang kepada Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Serahkan semuanya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau dikuasai dengan kekhawatiran terus, hidupmu tambah drop.
tidak akan mengalami kemajuan. Sebab kekhawatiran tidak bisa menambah apa-apa dalam hidup kita. Justru akan mengurangi sesuatu dalam hidup kita. Kekhawatiran itu akan mengurangi banyak hal dalam hidup kita. Kesehatanmu, jam istirahatmu, pikiran yang baik dalam hidupmu. Coba perhatikan sekarang di Matius pasal yang ke-6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran tidak menambahkan apa-apa dalam hidup kita. Kekhawatiran akan mengurangi banyak hal dalam hidup kita. Kesehatanmu, keuanganmu, gaya hidupmu, semua hal. Semuanya akan ngedrop. Tubuhmu pun akan lelah dan capek. Kekhawatiran tidak akan menambahkan apa-apa. Justru, Bapak Ibu, serahkan sama Tuhan kekhawatiran. Matius 6 ayat 28 ya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh, tidak bekerja, dan tanpa memintal, semuanya dipelihara oleh Tuhan. Di Matius 31-nya, 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang kamu makan dan apa yang kami minum. Kita lompat ke ayat 34-nya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Gak perlu khawatir. Sebab kesusahan sehariannya cukup sehari. Kita fokus dengan apa yang Tuhan percayakan hari ini. Bapak Ibu, apa yang Tuhan percayakan hari ini, kerjakan dengan setia. Lakukan dengan kesungguhan hati. Yang Tuhan percayakan hidupmu hari ini, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dari sana Tuhan akan bawa kamu berjalan dalam damai sejahtera. Dan Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Tuhan tidak pernah memberikan roh kekhawatiran. Roh ketakutan dan roh kekhawatiran itu datangnya dari iblis. Kecemasan, kebingungan, kekacauan bukan daripada Tuhan. Itu datangnya dari pikiranmu sendiri. Kalau kamu dikuasai dengan pikiranmu sendiri, lama-lama iblis bisa ambil otoritas dalam hidupmu. Akhirnya kamu dikuasai roh kekhawatiran, kecemasan. Kamu tidak bisa melihat janji Tuhan. Hidupmu tambah drop, tambah sumpek, tambah bingung, tambah kacau. Sekarang hari ini, apa yang Bapak Ibu alami? Kejadian apa yang Bapak Ibu alami? Hal apa yang Bapak Ibu alami dalam hidupmu hari ini? Datang sama Tuhan, serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Datang sama Tuhan, cerita sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Tuhan, ini loh keadaanku. Tuhan, ini loh hidupku. Mungkin ada beberapa orang dikuasai sakit penyakit dan dokter vonis gak ada obatnya. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Buat waktumu yang ada begitu bernilai. Ketika ada Bapak Ibu yang mungkin keuanganmu babak belur, kamu datang sama Tuhan. Tuhan, itu ini hidupku Tuhan. Kau buat sesuatu yang ajaib. Tuhan, lakukan segala sesuatu dalam hidupku. Biar Engkau buat hal yang ilahi dalam hidupku. Aku tahu Engkau buka jalan. Dia Allah yang akan buka jalan dalam hidup kita. Saya pernah mengalami, sering kali dibawa ke dalam masa-masa sulit, masa-masa gak ada pengharapan. Tapi saya tahu dan saya kenal Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan saya. Dia pelihara saya. Dia cukupin kebutuhan saya. Dia bawa hidup saya jalan dalam kebenaran. Dipromosi, diangkat. Sampai hari ini. Allah yang saya kenal, Allah yang saya layani, Dia Allah yang baik. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang tahu kebutuhan saya. Dia Allah yang tahu keperluan saya. Dan Dia selalu cukup. Kalau kita taruh pengharapan kita pada kesehatan kita sendiri, pada jabatan kita, pada harta kita, pada keuangan kita, semuanya bisa habis lenyap. Tetapi pengharapan kita harus kita taruh sama Tuhan. Di dalam kondisi susah, kita nggak ada pengharapan, datang sama Tuhan. Minta hikmat apa yang Bapak Ibu harus kerjakan. Ketika engkau mengalami masa sulit, nggak ada penghasilan, kamu minta hikmat sama Tuhan. Apa yang harus kamu kerjakan? Kamu harus bekerja, kamu harus lakukan sesuatu, kamu kerjakan sesuatu dari tanganmu, baru Tuhan akan buka jalan. Baru Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Ketika Bapak Ibu kondisimu ngedrop, mulai jaga pola makanmu. Kita ini harus bertanggung jawab dengan diri kita kok. Tuhan tidak angkat otak kita sampai hari ini. Otak tetap masih nempel di kepala kita. Tuhan masih berikan kedua tangan. Tuhan masih berikan organ tubuh kita dengan baik. Kita kerjakan, kita lakukan yang menjadi bagian kita. Nanti pelan-pelan Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Ada bagian yang kita kerjakan, ada hal yang kita harus bertanggung jawab. Di sisi lain, ada bagian juga yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Bapak Ibu, menyerahkan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dalam kondisi terjepit sekalipun, Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kalau dalam kondisi Bapak Ibu
dipenuhi kekhawatiran, kecemasan, kamu lari sama orang, kamu lari kepada minta pertolongan orang, tambah ruwet, tambah bingung. Serahin sama Tuhan. Dia tahu persis apa yang Bapak Ibu alami. Datang sama Tuhan, curhat sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Nanti Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Dia Allah yang tidak pernah berubah, dari dahulu kekal sampai selama-lamanya. Dan saya berdoa, Tuhan akan pimpin hidupmu, Tuhan akan bawa hidupmu dalam kehidupan yang semakin mengerti kebenaran, memiliki hubungan dengan Tuhan. Orang yang gak bisa tidur, orang yang stres, kamu bisa tidur nyenyak. Karena yang pegang tanganmu, yang menopang masa depanmu adalah Tuhan. Nikmatin, jalanin. Nah, sekarang saya mau berdoa untuk orang-orang yang sedang putus asa, sedang gak tahu jalan keluarnya. Mungkin ada orang yang khawatir dan cemas dalam hidupmu. Ada orang yang sudah putus asa, rasanya nggak tahu apa yang harus diperbuat. Taruh tangan kananmu di dada dan saya mau berdoa. Bahwa hambamu berdoa untuk orang-orang yang sedang alami putus asa, kekhawatiran, kecemasan. Ada beberapa orang nggak bisa tidur, taruh tangan kananmu di dada. Hambamu berdoa, Tuhan, Kau lihat orang yang mendengarkan firman ini dalam posisi terjepit, posisi putus asa, posisi nggak tahu jalan keluarnya, posisi di titik nadir. Dan hambamu berdoa, Tuhan, biar pengurapan-Mu, hikmat-Mu, kuasa-Mu, otoritas-Mu mengalir, urapan itu mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan jamah, Tuhan proteksi, Tuhan jagain, Tuhan sembuhkan, Tuhan pimpin, Tuhan buka jalan dengan cara-Mu yang ajaib. Tarik orang-orang ini semakin dekat dengan Engkau, mengasihi Engkau, mencintai Engkau, hidup benar di hadapan-Mu, memiliki hubungan yang intim dengan Engkau, ngerti kebenaran, berakar kuat dalam Kristus. Pimpin jalan bersama-Mu, ngalami terobosan, ngalami breakthrough, ngalami kesembuhan. Dan kamu berdoa dalam nama Yesus terjadi seperti yang kamu doakan dan katakan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dan kamu berdoa, kami materaikan firman ini dengan darah anak domba. Firman nempel dalam hati kami, nempel begitu rupa sampai jadi kehidupan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen and God bless you. Now, Jesus name. Jesus name. Jesus name. Go. Jesus name. Ibu ini sesuai terima Receive the name. Receive the name. Go. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa, ada urapan Tuhan. Kuasanya power. Receive the name. Jesus name. Receive the name. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.